Ya, selamat pagi teman-teman. Eh, Kembali kita ketemu di perkuliahan desain grafis. Ini adalah pertemuan kedua kita. Akan tetapi sebenarnya harusnya kita sudah pertemuan ketiga ya. Tapi karena di pertemuan pertama kita batal untuk melakukan pertemuan karena alasan satu dan lain hal, maka nanti akan saya adakan perkuliahan tambahan seperti itu ya. Jadi agar tidak terlalu berpanjang lebar, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan kedua, desain grafis. Oke, materi yang kedua yaitu komponen desain grafis. Nah, komponen desain grafis ini merupakan unsur pembentuk desain grafis itu sendiri. Jadi dalam membuat sebuah desain itu diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Nah, untuk itu komponen desain grafis itu terdiri dari beberapa komponen yang akan saya jelaskan hari ini. Komponen yang pertama yaitu titik, dot atau vertex. Nah, titik ini sebagai salah satu komponen desain grafis. Nah, yang paling mendasar ya, baik berdiri sebagai individual maupun sebagai kelompok, di mana komponen titik ini memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Nah, tentu di desain grafis itu mengenai komponen titik ini itu memiliki potensi. Nah, potensi titik itu antara lain yang pertama membentuk sebuah makna. Nah, titik tunggal itu bermakna selesai. Kalau kita tulis kalimat itu kan diakhiri dengan tanda titik ya, atau komponen titik. Nah, itu juga termasuk dalam komponen desain grafis. Nah, titik berkelompok bermakna sebagai kesatuan dan kebersamaan. Nah, itu kan ada titik-titik yang membentuk satu bangunan ruang. Nah, yang kedua itu potensi yang kedua itu mengekspresikan nilai statis dan emosi. Nah, titik tunggal yang berdiri sebagai kemantapan atau bernilai absolut gitu, serta berdiri sebagai penekanan selesai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah lihat nih yang bangunan ruangnya ini tadi kan hanya sebuah titik. Nah, apabila titik misalnya ada persegi panjang ini ada 4 titik. Nah, 4 titik itu diisi dengan titik-titik kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai absolut seperti itu, yang membentuk satu penekanan gitu. Nah, yang ketiga itu bisa berperan sebagai pemberian aksen. Nah, pemberian aksen ini sebagai elemen dekoratif gitu, elemen emosi dan elemen bahasa gambar. Nah, ini bangunan-bangunan ruang yang dihubungkan dengan titik. Kalau kita di matematika kita ada belajar mengenai sumbu X dan sumbu Y yang ditemukan oleh garis yang menjadi titik koordinat seperti itu. Yang kedua, komponen yang kedua itu garis atau line. Nah, garis ini itu adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan merapatkan seperti itu dari sekelompok titik yang berurut dan berunut seperti itu, baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen komunikatif. Nah, komponen garis ini memberikan juga nuansa komunikatif yang berarti dalam sebuah desain itu garis ini sangat berarti seperti itu.
Nah, tentu tadi kita sudah jelaskan mengenai dot titik itu memiliki potensi. Nah, garis itu juga memiliki potensi dalam penerapan komponen desain grafisnya seperti itu. Nah, yang pertama itu membentuk garis tapi kontur sebuah benda. Nah, yang kedua itu mengekspresikan gerak dan emosi. Nah, mengekspresikan gerak dan emosi ini seperti garis horizontal. Nah, garis horizontal itu tenang gitu, mati, istilahnya datar saja gitu. Tidak ada pergerakan gitu garisnya. Nah, ada juga garis yang diagonal. Nah, garis diagonal ini yang pergerakannya tidak rata, jadi dia lebih cenderung tidak stabil. Nah, ada garis zigzag. Nah, garis zigzag ini bisa mencerminkan kehancuran atau huruf Z itu kan udah zigzag ya, tapi kan kalau kita zigzagkan lagi atau kita bikin bintang itu juga berbentuk zigzag seperti itu. Dan ada garis bergelombang. Nah, bergelombangnya ini lebih smooth, lebih lembut gitu. Seperti itu. Yang potensi yang ketiga itu dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen. Nah, sebagai pemberian aksen ini ya sebagai pembatas, kolom, dan dekoratif desain gitu. Nah, kalau teman-teman buka di Excel, itu kan ada, atau buka di board itu insert tabel itu. Nah, kita bikin tabel itu juga termasuk dalam aksen, pemberian aksen berupa garis. Seperti penekanan gitu. Atau pembatas satu sama lain, seperti itu. Nah, itu komponen yang kedua. Nah, komponen yang ketiga itu bentuk raut dan kurva. Nah, bentuk raut atau kurva ini adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis. Jadi tentunya hasil dari garis itu bertemu membentuk sebuah bidang. Nah, bidang tersebut baik terdiri dari elemen utama maupun bagian dari aksen-aksen yang kita sudah jelaskan berupa titik ataupun gambar tadi, seperti itu. Nah, tentu ini juga ada potensinya. Potensi bentuk itu yang pertama, istilah bentuk digunakan untuk menyatakan suatu bangun atau shape yang tampak dari suatu benda. Nah, kalau teman-teman buka Microsoft Word itu ada Smart Shape gitu, ada shape, teman-teman bisa insert shape gitu, teman-teman bisa pilih bangunannya seperti itu. Nah, itu juga termasuk desain grafis sebenarnya, seperti itu. Yang kedua itu bentuk merupakan ruang keliling dari sebuah rancangan. Yang ketiga, bentuk mempunyai garis luar atau outline atau pembatas sekitarnya gitu. Jadi ada outline ya. Jadi bentuk ini lebih identik dengan seperti bangun ruang sih sebenarnya. Jadi saling bertemu garisnya seperti itu. Jadi garis itulah yang membentuk bangunan ruang seperti itu. Nah, yang keempat itu bentuk memaksimalkan karakter atau kesan yang ingin dicapai. Tentu karena setiap bangunan ruang itu memiliki nama dan memiliki arti. Nah, ada dua bentuk dasar dalam desain grafis. Yang pertama itu bisa bentuk geometris dan yang kedua itu bentuk organis. Nah, bentuk geometris itu seperti segitiga, segi empat, segi lima, lingkaran, trapesium, dan seterusnya. Seperti yang gambar yang saya tampilkan ini. Nah, bentuk geometris ini merupakan sebagian dari bentuk dasar yang dipergunakan sebagai acuan dasar desainer dalam merancang. Nah, tentu untuk membuat sebuah desain seperti misalnya di Corel Draw ya, Corel Draw itu kita lebih memainkan
perasa dari si desainer itu sendiri. Bagaimana dia dapat membentuk satu logo, satu brand itu berdasarkan bangunan-bangunan ruang, itu juga berdasarkan imajinasi. Jadi bukan berarti kalau kita gunain software itu, kita pakai software itu full kinerja software, tidak, tetapi juga berdasarkan kreativitas pengguna software tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga contoh bentuk eh, desain yang termasuk dalam geometris. Jadi dengan bentuk-bentuknya mengacu dari bentuk geometris ini. Jadi kayak misalnya ini ada tanda panah 4 seperti itu. Misalnya teman-teman juga bisa lihat kok tanda-tanda ini di rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu lebih sering kita lihat seperti itu. Itu pasti ada arahnya dan itu dibuat berdasarkan bangunan ruang. Misalnya tanda ini tanda panah kiri kanan yang orangnya ada di tengah ini. Nah, ini kan terbuat dari segitiga dan persegi, dijadikan satu terus diblok dengan warna hitam. Jadi orang tidak mengetahui bahwa desain tersebut dibuat dari dua bangunan ruang. Bangun ruang segitiga dan persegi gitu. Jadi garisnya hanya kelihatan garis luarnya aja untuk mempertegas. Seperti itu. Nah, lampu. Nah, ini lampu yang ada orangnya. Nah, lampu ini kan terbuat dari lingkaran dan persegi. Nah, kemudian line di tengahnya dihilangkan sehingga bangunan ruang tersebut dapat bersatu menjadi satu bentuk yang menyerupai lampu seperti itu. Nah, banyak hal lagi seperti itu. Membuat manusia ini ikon seperti manusia ini dari lingkaran, terus badannya persegi panjang, terus lengan dan kakinya ini bisa dari bangunan ruang tabung seperti itu. Jadi semua outline dalamnya itu akan dihilangkan atau diblok oleh warna. Maka yang tertinggal itu hanya outline luar yang sebagai penegas seperti itu. Nah, ini juga contoh sebagai desain geometris. Nah, desain geometris yang ini itu terbuat dari huruf. Tetapi kalau teman-teman perhatikan ini juga terbuat dari bangunan ruang, dari garis, dari titik seperti itu. Nah, ini dari lingkaran. Ini dari persegi panjang. Kita buat misalnya buat P nih. Buat P yang bawah ini ya. Nah, karena di bawahnya tulisannya star ya. Nah, ini ada maksud saya R bukan P. Jadi R ini kan dari beberapa bangunan ruang ya. Nah, yang pertama itu persegi panjang untuk menjadi bangunan lurusnya, tegak lurusnya, kemudian di copy lagi persegi panjangnya, terus di paste, terus dibuat miring seperti ini, terus dibuat lingkaran. Nah, nanti outline-outline yang tidak bisa istilahnya tidak bisa diterima oleh kita untuk membentuk huruf R itu bisa dihapus. Jadi tinggallah outline yang diblok dengan warna. Nah, itu E-nya juga. Nah, E-nya juga di dalamnya ada segitiganya, ada persegi panjangnya, terus ada perseginya, ini kecil gitu. Jadi hanya permainan warna saja. Nah, ini sebenarnya banyak aplikasi yang bisa menggunakan istilahnya merealisasikan hal-hal ini. Nah, cuman nanti saya coba cari ya yang mungkin mudah untuk teman-teman pelajari. Kalau saya itu gunainnya CorelDRAW, tetapi mungkin kalau kita bisa lakukan perkuliahan di ruang praktikum, mungkin saya bisa ajarkan menggunakan CorelDRAW seperti itu. Nah, yang pertama tadi kan ada bentuk geometris. Nah, yang kedua ini ada bentuk organis. Nah, bentuk organis itu seperti lengkungan bebas gitu. Jadi bentuknya itu jalan saja, jadi lebih fleksibel. Nah, nanti dari bentuk yang fleksibel itu diharapkan memiliki atau menghasilkan bangunan atau desain yang bagus gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini
ada layer, ada garis-garis yang membentuk seperti rambut atau apa. Nah, itu disebut dengan bentuk organis seperti itu. Jadi ada aksen-aksennya seperti ini. Nah, ada apa istilahnya? Ada tekstur-teksturnya. Oke, kita lanjut. Nah, komponen yang keempat itu adalah ruang, space atau massa gitu. Nah, ruang ini adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan kelanjutan dari bentuk yang dikembangkan, dapat membentuk ruang yang imajiner ataupun lainnya, tentu terkait dengan persepsi orang yang mengamatinya, seperti itu. Jadi hasil dari pengembangan bidang yang menjadi ruang ini lebih banyak berperan sebagai elemen utama, jadi berdasarkan tingkat kerumitan yang dibuat. Tetapi saya rasa ya tidak menutup kemungkinan pula dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi. Jadi walaupun dia rumit pembuatannya, dia juga dapat memberikan makna. Jadi desain itu mau kasih kita info apa sih, seperti itu, walaupun rumit untuk dipahami. Nah, tentu ruang ini sangat berperan dalam membentuk nuansa 3 dimensi ya dalam unsur komunikatif visual. Nah, kita juga udah ngomong komunikatif visual di minggu yang lalu, itu ada dua. Yang pertama desain 2 dimensi dan desain 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi kan kita tidak bisa melihat angle-nya dari bentuk, dari sudut manapun ya. Jadi mungkin 3 dimensi itu bisa dibuat dari angle kiri, angle kanan, angle atas atau angle bawah gitu. Nah, potensi ruang. Nah, tadi ada juga potensi titik, garis, sekarang ruang. Nah, ruang itu menjadi pengembang bidang yang menjadi bidang lainnya gitu. Tetapi tidak hanya sekedar bidang baru, tetapi ruang ini harus memiliki dimensi yang diharapkan dapat melahirkan berat massa pada bidang baru yang disebut ruang. Nah, ruangnya itu diharapkan memiliki massa di dalamnya. Nah, itu penting kalau kita lihat di shape itu, di Word itu. Nah, itu ada bangunan persegi, itu kita bisa setting dia untuk 3 dimensi supaya seolah-olah di dalamnya itu ada ruang seperti itu. Dan dia punya massa. Nah, yang kedua itu sebuah bentuk 3 dimensi dapat digambarkan pada permukaan papar yang terdiri atas beberapa bentuk 2 dimensi. Betul, karena kalau untuk membentuk persegi itu dalam bentuk 3 dimensi, pasti dia membutuhkan 4 persegi dalam bentuk 2 dimensi. Seperti itu. Nah, itu tergantung dari sudut pandangnya ya. Itu mungkin perseginya bisa 4, bisa 8, atau bisa lebih banyak atau lebih sedikit, karena itu tergantung si desainer gitu, dia mau angle-nya seperti apa. Nah, yang ketiga itu selain membentuk nuansa 3 dimensi, ruang juga dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi atau cara pandang yang berbeda. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, karena tergantung orang yang melihat. Nah, ini juga sering diperlihatkan di tes psikotes. Kalau teman-teman nanti ada tes psikotes bangunan ruang itu, nah itu tuh kan ada terkadang kan dibalik-balik. Nah, itu kan seperti menguji imajinasi kita terhadap bangunan ruang seperti itu. Nah, potensi yang keempat itu ruang kosong dimanfaatkan agar dirancang tidak terlalu penuh. Yang kelima tadi ruang kosong dimanfaatkan sebagai pemisah. Nah, ini contohnya. Jadi ada, kalau kita baca koran,
Nah, itu ada istilahnya ruang kosong sedikit untuk memberikan informasi bahwa kolomnya berbeda antara kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 itu berbeda. Nah, banyak hal lagi yang kita bisa lihat seperti itu. Nah, komponen yang kelima yaitu terang, bayang atau gradasi. Nah, terang bayang ini adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru ya, dalam bentuk arsiran seperti itu. Jadi seperti lukisan menggunakan pensil. Nah, dari penambahan elemen arsir ini biasanya yang kita tahu itu bentuknya gradasi, itu bentuknya kemudian akan dikembangkan lagi gitu. Nah, dikembangkan dalam rupa realistik. Nah, realistik ini yang diambil dari prinsip gelap terang pada sebuah benda bila terkena cahaya seperti itu. Jadi terang bayang gradasi ini juga memiliki potensi gitu. Nah, yang pertama itu terang bayang dari arsiran adalah upaya menambah nuansa jatuhnya highlight dan shadow pada sebuah benda. Nah, kita lihat gambar ini ada arsiran muka seorang wanita walaupun tidak penuh. Nah, ini pada bagian matanya ini kan ada shadow-shadow hitam nih. Nah, itu menggambarkan bahwa sebenarnya cahaya yang diberikan, diimajinasikan oleh desainernya ini dari arah yang berlawanan gitu. Jadi seolah-olah pada sisi sebelah kanan matanya ini ada shadow hitam karena tidak terkena cahaya yang disorot dari sebelah kiri seperti itu. Nah, arsiran-arsiran itu bisa dilihat di rambut. Nah, di pangkal-pangkal rambutnya ini kan ada hitam-hitamnya. Nah, ini sebagai penegas gitu. Nah, yang kedua itu pendekatan terang bayang ini menghasilkan nuansa realistik dan atau fotografik pada sebuah komponen desain. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada bayangnya, ada shadow-nya, ada sisi yang terang, ada yang kalau kita lihat kalau misalnya dia disorot cahaya dari atas. Nah, shadow-nya itu pasti di bawah matanya. Seperti itu. Nah, atau dia disorot cahaya dari sebelah rambutnya. Pasti mukanya akan lebih banyak shadow-nya karena rambutnya lebih tebal di sebelah kanan ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama, juga bisa sebagai sebuah elemen aksen dekoratif. Ya, komponen yang keenam. Yang keenam itu adalah warna atau color. Nah, warna di sini itu ibaratkan sebuah sensasi ya, yang timbul oleh otak kita sebagai akibat daripada sentuhan atau gelombang-gelombang gitu. Entah itu gelombang cahaya, terkadang kan kita melihat gitu kan, tiba-tiba kepikiran ini, oh ini bagus ya gitu. Kalau kita realisasikan warnanya di gambar kita ini, oh kita kan membayang-bayangkan ya. Nah, bayangan itulah yang dimaksudkan dengan gelombang. Nah, tetapi kita juga karena diberikan oleh Tuhan mata yang sangat baik gitu, mata yang sangat sempurna, kita itu dapat mengekspresikan warna itu sangat banyak seperti itu. Apalagi dengan bantuan software saat ini itu dapat memberikan istilahnya warna terbaik lah yang dapat kita lihat gitu. Ya. Jadi mungkin kira-kira itu warna itu sudah terdiri dari lebih dari 10 juta warna yang berbeda ya, yang tentu dapat mata kita lihat sebagai
manusia tuh. Nah, warna itu banyak istilahnya banyak sumber. Ada yang warna asli yang yang bahannya itu dari tampilan-tampilan dari istilahnya tampilan-tampilan dari tumbuhan, dari pepohonan. Nah, itu warna-warna asli. Nah, sedangkan warna buatan itu seperti campuran beberapa warna gitu. Yang istilahnya misalnya ada warna lain, warna A dicampur dengan warna B itu jadinya warna C gitu. Nah, karena dia tidak memiliki warna dasar. Kalau dia mau munculkan warna itu, dia harus campurkan dengan warna yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang sebelah ini, yang seperti ada tongkat warna ini, itu namanya pohon warna. Nah, ini juga ada seperti roda warna, seperti itu, atau lingkaran warna orang menyebutnya. Nah, banyak sekali. Merah itu banyak, tidak cuma merah-merah, ada merah gelap, merah tua, merah marun, seperti itu. Red purple, nah red purple ini lebih ke pink ya. Nah, warna itu sebenarnya pada dasarnya memang identik dengan keilmuan desain grafis, di mana warna itu mengacu pada warna pigmen. Warna pigmen tadi yang saya bilang, misalnya hijau dicampur merah. Ini ada lingkaran ya, teman-teman lihat nih. Ini kalau ada hijau dicampur merah tuh bisa jadi kuning, terus hijau dicampur merah dicampur kuning tuh bisa jadi biru seperti itu. Nah, itu komponen warnanya. Nah, tentu ada potensi juga di warna. Jadi ada komponen desain grafis ke 6 ini, itu juga ada potensi. Nah, yang pertama itu potensi warna itu disertai nilai gelap dan terang, tentu ya, karena kan saya sudah jelaskan tadi, ada merahnya terang sekali, ada juga merahnya yang soft sekali gitu. Nah, ini tuh tentunya dapat memberikan kesan ya. Jadi kalau misalnya kesan berat kalau misalnya warnanya merah terang sekali. Nah, itu kan kesannya berat dan masanya tuh ada di setiap sudut garisnya gitu. Nah, kalau dia lebih soft kan itu kita melihatnya lebih ringan ya. Jadi kita mikirnya itu bendanya itu ringan gitu. Nah, potensi yang kedua itu mengenai warna, dia dapat menciptakan suasana atau mood, sifat atau karakter tertentu pada rancangan. Nah, misalnya ya, kalau misalnya kalau teman-teman di handphonenya gitu kan ada emoticon ya. Nah, itu ada yang marah, itu mukanya merah gitu. Nah, ya kan? Misalnya mukanya lagi senang gitu, ekspresinya atau moodnya lagi tenang, itu bisa kuning atau apa gitu. Nah, kalau misalnya dia lagi malu-malu gitu, malu-malu kan emoticonnya ada yang bulat mukanya kuning, terus di pipinya itu ada merah-merahnya gitu, jadi kayak malu gitu. Nah, itu tuh bisa mengekspresikan suasananya. Nah, ini juga masih termasuk dalam komponen warna. Nah, sebenarnya ini ada kode warna ya. Nah, kode warna tuh banyak, ada yang RGB, ada yang istilahnya yang negatif gitu. Negatif tuh dalam arti warnanya tuh berbalik. Nah, itu tuh bisa disetting sebenarnya. Kalau teman-teman di handphone, teman-teman tuh bisa setting warna layar handphone teman-teman tuh menjadi negatif. Nah, kalau yang sering digunakan itu adalah kode warna RGB. Nah, kode warna RGB ini itu yang saya sebut tadi,
dia itu terdiri dari beberapa warna yang menghasilkan satu warna yang kita inginkan. Jadi kita bisa kolaborasi, bisa custom warna-warna kita yang kita inginkan untuk desain yang kita bikin. Jadi tidak perlu mengikuti pilihan yang ada. Jadi semuanya bisa diatur seperti itu. Nah, lagi-lagi tergantung dengan kreativitas dari desainer itu sendiri ya. Teman-teman mau apa? Mau mengembangkan desainnya seperti apa. Jadi teman-teman mau komunikasikan apa sih desainnya? Seperti itu. Nah, komponen yang ketujuh. Nah, komponen yang ketujuh dalam desain grafis itu ada yang disebut namanya tekstur. Nah, tekstur itu adalah sebuah komponen yang merupakan tampilan gitu, tampilan atau karakteristik sifat ya dari suatu permukaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada motor gitu, mungkin ada motor, teman-teman coba pegang deh, itu motornya tuh ada teksturnya kan, catnya. Nah, itu tekstur catnya itu glossy karena tidak ada bertekstur. Tapi teman-teman coba pegang dinding rumah. Nah, teman-teman pegang dinding rumah itu, pegang dinding rumahnya itu pasti teksturnya itu agak kasar gitu. Nah, itu yang dinamakan tekstur desain. Nah, kalau teman-teman pergi mungkin ya ke toko bangunan ya, pengen beli cat. Nah, itu kan mereka pasti kasih kode cat. Jadi kayak ada penggaris isinya warna banyak gitu. Nah, itu juga ada teksturnya. Jadi teman-teman bisa lihat ada yang teksturnya glossy, ada yang teksturnya kasar seperti itu. Jadi banyak hal gitu. Nah, itu tergantung dari apa yang kita inginkan di bangunan yang kita bikin. Nah, misalnya kalau pengen kusam gitu. Nah, sekarang kan ada motor yang catnya kusam. Nah, itu tuh termasuk dalam tekstur matte. Nah, jadi teksturnya tuh lebih ke matte. Jadi kalau dia tidak mengkilat, itu tidak memantulkan cahaya. Nah, tapi sekarang juga ada yang lagi apa istilahnya? Lagi berkembang itu ada namanya tekstur UV. Nah, tekstur UV glossy ini biasanya dia akan terlihat apabila dipantulkan oleh cahaya. Jadi teman-teman, jadi kayak semacam apa ya? Warna peraknya perak sekali gitu. Jadi kalau warna emasnya tuh seperti emas, tapi padahal itu hanya berupa warna atau hanya berupa tekstur gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya udah jelaskan tadi mengenai tekstur. Nah, yang ada teksturnya yang uncoat, ada yang matte. Nah, jadi teman-teman kalau pengen bikin desain itu warnanya bisa dibikin tekstur gini, ada teksturnya itu bisa matte. Matte itu nanti kalau teman-teman istilahnya setelah teman-teman desain terus pengen dijadiin wallpaper atau uh, gambar yang bisa kita lihat gitu, itu bisa terlihat itu matte, gloss, UV atau uncoat. Nah, itu tergantung dari software yang teman-teman gunakan. Nah, ini yang saya maksud dengan tekstur tadi. Nah, ini kan ada istilahnya ada contoh tekstur ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli misalnya ke toko bangunan beli cat untuk rumah misalnya. Nah, itu pasti disediain panel warna dan tekstur seperti ini. Jadi setiap cat itu jenisnya berbeda-beda. Kalau misalnya cat minyak itu pasti lebih teksturnya lebih glossy. Kalau cat air itu pasti teksturnya lebih matte karena dia tidak memantulkan cahaya. Nah, kalau di kemasan-kemasan barang gitu. Nah, misalnya teman-teman udah bikin brand, terus bikin logo, terus bikin kemasan. Nah, teman-teman tuh juga bisa bikin teksturnya. Nah, kayak yang ini dia bisa bikin istilahnya kemasan yang teksturnya kayak buah pisang gitu.
Nah, ini sebelahnya kalau misalnya dia pengen kemas barang-barang yang pengen dia jual, tapi teksturnya itu kayak berbentuk buah semangka gitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tekstur warna. Nah, dalam penjelasan dan pertemuan kita hari ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komponen desain grafis? Kira-kira apa ya yang diperlukan dalam memunculkan komponen-komponen tersebut? Jadi dalam membuat sebuah desain atau desain grafis itu diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual. Nah, tadi kita udah pelajari 7 komponen desain grafis. Nah, di mana 7 komponen itu punya peranannya masing-masing dalam memberikan komunikasi secara visual gitu. Jadi nggak asal pilih ya, nggak asal orang ngedesain itu nggak asal bikin saja gitu. Masa mungkin ya saya contohkan itu rambu lalu lintas. Kalau salah-salah bikinnya, salah-salah warnanya, pasti juga salah-salah orang mengartikannya. Jadi setiap desain, setiap logo, setiap istilahnya bangunan ruang yang menjadikan sebuah petunjuk itu pasti ada maksud di dalamnya. Nah, yang terdiri dari komponen-komponen yang saya jelaskan tadi, dimana komponennya itu ada titik, ada garis, terus yang ketiga itu ada bentuk itu tadi bisa segitiga, ruang, persegi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada juga space. Nah, space ini untuk mempertegas antara kolom satu dan kolom lainnya. Terus ada terang dan bayangan. Nah, terang dan bayangannya lebih ke gradasi, lebih ke arsir. Jadi kalau teman-teman lihat ada lukisan berbentuk manusia gitu, tapi tekstur rambutnya mungkin bagus gitu. Nah, itu namanya gradasi. Terus ada warna dan terakhir tekstur. Seperti itu. Ya. Saya minta teman-teman untuk absen. Nanti cara atau aturan absennya saya akan kirim di WhatsApp group. Dan saya minta teman-teman tidak hanya absen, tetapi saya meminta teman-teman untuk mengajukan minimal 1 saja pertanyaan setelah teman-teman menuliskan teman-teman di absen, seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini, dan saya harap teman-teman dapat memahami materi yang saya berikan dan contoh-contoh yang sudah saya berikan seperti itu. Dan apabila ada pertanyaan seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, teman-teman bisa tanyakan setelah teman-teman absen. Jadi saya mewajibkan teman-teman untuk menanyakan minimal 1 pertanyaan. Dan apabila ada pertanyaan tambahan atau yang lebih detail lagi, bagian yang mana mungkin yang belum mengerti, teman-teman bisa tanyakan di WhatsApp group, atau teman-teman bisa screenshot bagian videonya, mungkin bertanya, Pak ini maksudnya apa ya gitu. Nah, teman-teman bisa tanyain di grup, nanti saya bisa jawab di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk info selanjutnya saya infokan di grup WhatsApp ya. Selamat pagi, tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.